kesucian Tuhan. Ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Orang-orang yang kelak masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus. Di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama Allah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Apa kita akan berjumpa di sana, di negeri yang terang yang tak ada susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia, hingga Yesus datang selamatkan kita. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengan malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur karena pimpinan Tuhan ajaib dalam hidup kami. Sepanjang hari-hari perjalanan hidup kami sampai pada hari Sabat ini. Kami akan mengikuti ibadah sepanjang Sabat ini. Biarlah kiranya di dalam ibadah ini kami boleh dikuatkan, dan firman Tuhan yang akan kami dengarkan akan menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Mulai pada jam rumah tangga ini sampai pada khotbah sebentar nanti, itu akan menjadi berkat dan kekuatan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Sabat. Puji Tuhan, oleh karena kita boleh berada di hari Sabat Tuhan yang suci untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dan motivasi keluarga saat ini saya beri judul Sakitnya Tuh di Sini. Seberapa kalikah kita tanpa sadar menyakiti hati sesama kita? Pertanyaannya adalah, apa alat yang kita gunakan untuk menyakiti mereka? Mulut? Ya, mulut. Mulut adalah alat yang seringkali menyakiti hati orang lain di sekeliling kita. Lalu bagaimana cara mulut digunakan untuk menyakiti? Apa peran mulut yang paling menyakitkan? Gosip dan fitnah? Ya, gosip dan fitnah. Menggosip bukanlah pekerjaan umat Kristen, karena hal tersebut akan menimbulkan banyak hal yang merusak. Misalnya, pertengkaran, kekacauan, dan perpecahan. Gosip dapat merusak rumah tangga, mencemarkan nama baik,
menghancurkan karir, menjatuhkan pimpinan. Gosip juga dapat membuat orang pusing dan sakit kepala, membuat mimpi buruk, mengganggu pencernaan, membangkitkan kecurigaan, membakar amarah, membuat orang jadi kurus kering, serta menyayat hati orang yang tidak bersalah. Bergosip memang mengasyikkan bagi penggosip, karena banyak orang yang suka dengar gosip. Sementara tukang gosip tertawa terbahak-bahak saat menceritakan hasil gosipnya. Benar-benar mengasihkan. Padahal yang digosipi sepanjang malam tidak dapat tidur, hilang selera makan, dan akibatnya sakit pencernaan. Tetapi yang paling menyedihkan, gosip membuat sakit. Sakitnya tuh di sini, sakit di hati. Gosip memang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat dan usia. Pagi, siang, sore, malam, dan kapan saja tukang gosip selalu asyik menggosip. Entah itu di kantor, di rumah, di teras rumah, di jalan, di asrama, dan di berbagai tempat. Dan bahkan di tempat tidur, dan di mana saja gosip makin digosok, makin sip. Tetapi yang paling menyedihkan, bila umat Tuhan menggosip di tempat kebaktian saat ibadah berlangsung. Mulut dan lidah harus dijaga dan dipelihara dengan baik, supaya seluruh tubuh ini pun terpelihara dengan baik dan jauh dari kesukaran. Sebab orang yang tidak dapat mengekang lidah dan mulutnya akan mengundang kesukaran. Sebab demikian nasihat hikmat, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Amsal 21 ayat 23. Dan siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amsal 13 ayatnya yang ketiga. Ayat ini mengingatkan penulis akan pernyataan yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Bisa jadi pernyataan pada saat-saat kata-kata yang keluar dari mulut kita menimbulkan kesukaran demi kesukaran. Dan akhirnya kesukaran itu sendiri yang akan menerkam jiwa kita. Kita semua tidaklah pantas mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Awalilah penyebab tersebut agar kita mencapai kesempurnaan dan dapat mengendalikan semua organ tubuh kita. Firman Tuhan menyatakan, Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Bagaimana dengan fitnah? Memfitnah juga sangat menyenangkan bagi tukang fitnah. Seorang pemfitnah bisa saja senang dan tertawa lebar, duduk di kursi barunya setelah berhasil menggulingkan atasannya dengan fitnah-fitnahnya. Lalu ia bergembira ria menduduki kursi atasannya tersebut. Pantas Tuhan awal menasihati umatnya setelah kisah Keluaran dengan berkata, janganlah engkau pergi kian kemari menyebar fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 16. Untuk mencegahnya, di ayat 17, Tuhan menambahkan, jangan engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Raja Salomo mengibaratkan fitnah itu bagaikan kayu yang membakar. Ia menulis, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Amsal 26 ayat 20. Jangan lupa bahwa kita akan dihadapkan dengan pengadilan Allah. Semua kata-kata yang kita ucapkan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika tidak, dengan kata-kata yang kita ucapkan, kita akan dihukum. Matius 12 ayat 37 berkata, sebab Yesus dengan tegas mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula lah engkau akan dihukum. Efesus 4 ayat 29. Jika demikian, apakah yang harus kita ucapkan? Dan dalam Efesus 4 ayat 29 Rasul Paulus memberikan nasihat. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Seorang penulis Kristen dalam bukunya The Act of the Apostle, halaman 69, kata-kata kita, apakah diucapkan atau dituliskan, hendaklah dipertimbangkan dengan hati-hati. Dalam buku Fundamental of Christian Education, halaman 457, penulis Kristen ini berkata, tanpa kita sadari, gosip yang kita taburkan sudah merusak iman. Akibatnya, kepekaan rohani sudah tumpul, maka kebiasaan yang salah pun tidak dianggap salah, sehingga dosa menyelimuti kita. Janganlah kiranya kita mendukakan hati Tuhan kita oleh omongan kita. Ingatlah nasihat roh nubuat ini. Engkau mungkin merasa bahwa tidaklah dosa bergosip dan omong kosong, tetapi ini mendukakan hati penebusmu dan menyedihkan malaikat-malaikat di sorga. Marilah kita berdoa seperti Raja Daud dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, dari mana kita memulai melatih diri untuk tidak bergosip dan tidak memfitnah? Kita harus memulainya dari keluarga kita. Kalau kita terbiasa dengan berbicara jujur, kita terbiasa dengan berbicara tulus, maka kita tidak akan terbiasa untuk bergosip dan juga memfitnah saudara-saudara kita. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menggunakan mulut kita menjadi berkat bagi banyak orang, dimulai dari keluarga kita dan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Kiranya motivasi rumah tangga menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Amin.
Shalom, tanpa terasa kita sudah tiba di triwulan yang baru ini. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan ini. Dan kami tetap mengingatkan, mari belajar sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pelajaran yang baru, yang akan segera kami nikmati. Kiranya Tuhan menolong, menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian penghujung kita tiba kepada aplikasi. Namun karena ini adalah Sabat yang pertama, mari kita lihat sedikit pendahuluan tentang tema triwulan ini. Tema triwulan ini adalah bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Ditulis oleh Nina Etchison sebagai Curriculum Manager dan Senior Editor dari Life in Jesus Sabbath School Curriculum di General Conference. Pelajaran triwulan ini memiliki beberapa objektif. Yang pertama, membantu pertumbuhan hubungan pribadi dengan Allah. Jadi bagaimana bertumbuh di dalam hubungan yang bermakna dengan Allah. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang gambaran siapa pribadi Allah itu. Bagi para pembaca yang mungkin masih memiliki gambaran tentang Allah yang tercemar atau kabur, maka pelajaran ini mengundang untuk berdoa, memohon kejelasan yang lebih besar selama kita belajar. Dan yang ketiga adalah untuk menyegarkan kehidupan devosional dari orang percaya, membantu pembaca untuk memperbaharui praktek doa, belajar Alkitab secara pribadi, dan merenungkan area-area dalam kehidupan yang mempengaruhi hubungannya bersama dengan Tuhan. Dan pelajaran kita yang pertama dari triwulan ini judulnya adalah Cek Realitas. Mari kita lihat dasar Alkitabiahnya. Wahyu 3 ayat 14-22, Yesus menegur jemaat Laodikia karena suam-suam kuku dan memanggil mereka untuk bertobat serta memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Wahyu 4 ayat 9-11, makhluk hidup dan tua-tua menyembah Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Segala kemuliaan dan kehormatan hanya layak diterima oleh Dia karena segala sesuatu ada oleh karena kehendaknya. Kejadian 2 ayat 7, manusia diciptakan dari debu tanah dan menerima nafas hidup dari Allah. Kejadian 3 ayat 8-10, setelah jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi takut dan bersembunyi dari Allah. Jadi dosa merusak hubungan yang sebelumnya. Yeremia 31 ayat 3 dan 4, Allah menyatakan kasih-Nya yang kekal dan terus memulihkan umat-Nya. Allah berinisiatif membangun kembali hubungan yang rusak dengan penuh kasih dan juga setia. Yohanes 15 ayat 1-11. Yesus itu adalah pokok anggur dan orang yang percaya kepadanya adalah ranting-ranting, tetapi mereka harus tetap tinggal di dalam Dia. Kehidupan yang melekat pada Kristus menghasilkan buah. Roma 8 ayat 9-11. Orang percaya hidup oleh Roh Allah dan Roh Allah itu diam di dalam diri mereka. Mari kita lihat pengertian judul Cek Realitas. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat triwulan ini dan pekan ini, apa yang dimaksud dengan cek realitas? Cek realitas adalah evaluasi jujur dan mendalam terhadap kondisi rohani kita saat ini di hadapan Tuhan. Ini bukan sekedar introspeksi diri, tetapi membuka hati kita supaya kita diperiksa oleh Tuhan. Karena Dia adalah Hakim yang Maha Tahu. Di dalam Wahyu 3 ayat 15 dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Cek realitas ini melibatkan kesediaan kita untuk menerima diagnosis ilahi atas keadaan rohani kita. Memang ini tidak akan nyaman, tetapi kalau kita merespon dengan baik, maka kita akan dipulihkan. Yang kedua, realitas apa sebenarnya yang perlu diketahui oleh seorang Kristen tentang keadaan rohaninya?
Nah, kalau kita belajar dari jemaat Laodikia, maka ada beberapa realitas rohani yang perlu disadari. Yang pertama, realitas bahwa Tuhan mengetahui sepenuhnya. Wahyu 3 ayat 15, Dia tahu pekerjaan kita, tidak ada yang tersembunyi dari pemandangan Tuhan. Yang kedua, realita tentang bahayanya sikap yang suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Wahyu 3 ayat 16. Sikap rohani yang tidak bersungguh-sungguh ini menjijikan bagi Tuhan. Lalu kemudian realitas yang perlu kita ketahui adalah ilusi kekayaan rohani. Merasa kaya, tidak kekurangan apapun juga. Wahyu 3 ayat 17. Padahal sebenarnya miskin, malang, buta, dan telanjang. Lalu yang berikut adalah realitas kekurangan Roh Kudus. Artinya, meskipun mengetahui kebenaran, tetapi seseorang bisa saja kehidupan rohaninya kering karena tidak disucikan oleh Roh Kudus. Muncul pertanyaan berikut, mengapa cek realitas itu penting? Cek realitas itu penting karena, yang pertama, tanpa pengenalan kondisi kita yang jujur, maka tidak ada pertobatan yang sejati. Tuhan memberikan diagnosis supaya kita sadar akan ketidakberdayaan kita tanpa Dia. Yang kedua, untuk mencegah kesombongan rohani. Sikap saya tidak berkekurangan apa-apa dari jemaat Laodikia, ini adalah jebakan yang membuat kita berhenti bertumbuh. Jadi cek realitas mengingatkan kita bahwa kita harus selalu membutuhkan anugerah Tuhan dari hari ke hari. Lalu kemudian, ini membuka jalan bagi pemulihan. Seperti dokter yang harus mendiagnosis sebelum mengobati, demikian juga Tuhan menyampaikan keadaan kita yang sebenarnya, supaya kita menerima obat yang Ia tawarkan. Ada emas yang dimurnikan, ada pakaian putih, dan ada salep mata di Wahyu 3 ayat 18. Lalu kemudian, cek realitas itu adalah ekspresi kasih daripada Allah. Ingat, teguran Tuhan bukan hukuman, tetapi adalah cambukan yang lahir dari kasih. Wahyu 3 ayat 19. Selanjutnya, apa yang harus diperbuat oleh orang Kristen ketika kerohanian mereka kering, tumpul, dan tak bergairah? Nah, berdasarkan nasihat Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 18-21 dan Yohanes 15 ayat 1-11, ada beberapa langkah praktis supaya kita dapat dipulihkan secara rohani. Yang pertama, buka pintu hati kita bagi Kristus. Wahyu 3 ayat 20. Ingat, undang Yesus masuk ke dalam persekutuan pribadi. Maka Dia akan masuk, Dia akan makan bersama-sama. Artinya, ini adalah undangan untuk keintiman, bukan sekedar ritual. Yang kedua, tinggal di dalam kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 9. Artinya apa? Kita harus menginvestasikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa sebagai sahabat dengan Tuhan. Lalu kemudian membiarkan firman itu membentuk karakter dan motivasi kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita dapat bertumbuh dan dipulihkan, bagikan pengalaman hubungan kita dengan Tuhan itu dengan orang lain. Sehingga kita kalau sudah mengalami transformasi, kita akan terdorong untuk bersaksi kepada orang lain. Ellen White dalam Review and Herald 29 April 1884 mengatakan, periksalah dirimu sendiri, apakah kamu berada dalam iman? Banyak orang mungkin langsung menjawab, tentu saja aku berada dalam iman, aku percaya pada setiap kebenaran. Tetapi, apakah kamu mempraktikkan apa yang kamu percaya? Apakah kamu hidup dalam damai dengan Allah dan dengan saudara-saudaramu? Dapatkah kamu berdoa dengan tulus? Ampunilah kami atas kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adakah kekesalan di hati Anda? Atau mungkin iri hati, cemburu, atau prasangka yang jahat? Adakah persaingan, keinginan akan perlakuan istimewa dan kehormatan, atau hasrat untuk mendominasi? Dia katakan, sebaiknya kita memeriksa diri kita, cek realitas untuk melihat jenis roh apa yang kita pelihara.
Kita tiba pada ayat hafalan Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, mari kita lihat apa konteks dan latar belakang ayat ini. Nah, saudara, dalam ayat ini siapa yang berbicara kepada siapa? Kalau kita melihat di dalam ayat ini, Yesus sementara berbicara kepada 11 murid yang lainnya. Karena di dalam konteks ini Yudas Iskariot sudah pergi meninggalkan perjamuan pada malam hari itu. Jadi dengan kata lain ini adalah percakapan intim antara guru dan murid-murid yang dekat dengan dia. Nah, kalau kita bertanya di mana dan kapan percakapan ini terjadi? Percakapan ini terjadi di ruang perjamuan terakhir atau sering kita kenal sebagai upper room di Yerusalem pada malam sebelum Yesus disalibkan. Dan malam itu adalah malam Kamis, beberapa jam sebelum Yesus akan ditangkap dan menderita. Nah, saat itu suasana hati murid-murid sedang campur aduk. Mereka sementara bingung, takut, dan juga sedih karena Yesus baru saja mengatakan dia akan pergi. Nah, secara konteks, ayat ini adalah bagian dari pidato perpisahan Yesus, yaitu Yohanes 13 sampai Yohanes 17. Di mana di sini Yesus memberikan pesan terakhir sebelum dia akan disalibkan. Dan konteks langsung dari kiasan ini atau konteks langsung dari ayat ini adalah kiasan yang kita akan jumpai di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, yaitu tentang pokok anggur dan juga ranting. Yesus menjelaskan bahwa murid-murid harus tinggal atau melekat kepadanya seperti ranting yang melekat pada pokok anggur agar dapat berbuah. Dan tujuan dari pembicaraan ini adalah Yesus ingin supaya murid-muridnya ini memahami bahwa kasih adalah fondasi hubungan mereka dengan Dia dan juga bahwa ketaatan adalah cara untuk tetap tinggal di dalam kasih itu. Nah, mari kita lihat pengertian frasa di dalam ayat hafalan kita. Nah, yang pertama, apa pengertian seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, dan apa juga pengertian dari tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, saudaraku yang terkasih, frasa atau kalimat seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi aku, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pengertian ini. Yang pertama, ini adalah soal kualitas kasih yang sama. Artinya, kasih Bapa kepada Yesus adalah kasih yang kekal, sempurna, dan tanpa syarat. Dan kasih yang sama, Yesus juga mengasihi kita dengan standar kasih yang sama seperti itu. Bukan kasih manusiawi yang berubah-ubah, tetapi ini adalah kasih ilahi yang stabil dan setia. Yang kedua, ini adalah kasih yang mendahului dan memilih. Bapa mengasihi Yesus sejak sebelum dunia dijadikan, Yohanes 17 ayat 24. Demikian pula Yesus telah mengasihi kita sebelum kita layak dikasihi. Nah, sehubungan dengan informasi ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 5 halaman 934 mengatakan, sebagaimana dibuktikan oleh suara dari surga pada saat baptisannya. Itu kita bisa baca di dalam Matius pasal 3 ayat 17. Yesus adalah anak yang dikasihi. Di sini dituliskan, Bible Commentary mengatakan, sebelum datang ke bumi ini, Bapa dan Putra itu dipersatukan sebagai setara dalam persekutuan kekal. Yohanes pasal 1. Tetapi di sini berbicara tentang kasih Bapa kepada Putranya dalam keadaan inkarnasinya. Hidup di bumi sebagai manusia di antara manusia. Kasih tak terbatas yang ada antara Bapa dan Putra sepanjang kekekalan sama sekali tidak berkurang oleh inkarnasi. Jadi ini adalah arti dari Putra itu dikasihi sebelum dunia diciptakan. Dan di dalam cara yang sama kita bisa melihat Yesus juga mengasihi kita dengan kasih yang setara. Yesus juga adalah Allah setara dengan Bapa yang telah mengasihi manusia sebelum dunia diciptakan. Dan ini menegaskan bahwa kasih Allah itu bukan respon atas kebaikan manusia, tetapi itu adalah inisiatif. Itu adalah anugerah yang datang lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, di sini juga berarti bahwa kasih ini adalah kasih yang rela berkorban. Bapa mengasihi Yesus dengan cara
mempercayakan misi penyelamatan dunia kepada Yesus. Dan Yesus mengasihi kita dengan rela mati di salib untuk menebus dosa kita. Kasih di sini bukan sekedar perasaan, tetapi ini adalah tindakan nyata yang mengubah status kita dari yang terpisahkan atau dari musuh menjadi sahabat Allah. Yohanes pasal 15 ayat 15. Nah, kalau begitu apa pengertian tinggallah di dalam kasihku? Nah, kata tinggal artinya menetap. Dan kata menetap ini bukan berarti mampir. Karena kata Yunani yang muncul di sini adalah meno, artinya tinggal. Ini berarti tinggal secara permanen, seperti penduduk yang menetap di sebuah tempat, di sebuah rumah. Dia bukan tamu yang hanya singgah, tetapi dia tinggal di situ secara permanen. Dan kata-kata ini mengajak kita untuk menjadikan Yesus atau menjadikan kasih Kristus itu sebagai rumah rohani di mana kita tinggal setiap hari. Bukan hanya singgah sesekali, tetapi kita tinggal permanen di dalam tempat itu. Nah, kemudian apa arti tinggal di dalam kasih? Nah, tinggal di dalam kasih ini artinya hidup di dalam ketaatan. Karena kalau kita melihat konteks langsung dari perkataan ini, kita akan lihat itu di dalam ayatnya yang ke-10, ayat sesudah ayat ini, Yohanes 15 ayat 10, di sana dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi di sini kita bisa melihat ketaatan itu bukan cara mendapatkan kasih, tetapi itu adalah bukti bahwa kita sedang menikmati dan merespons kasih yang sudah diberikan dan yang sudah kita terima. Dan tujuan Yesus di sini mengajak kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Itu kita bisa lihat tujuan ini di dalam ayat yang ke-11. Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Seventh Day Adventist Bible Commentary Jilid 5 halaman 1043 mengatakan, tinggal di dalam Kristus berarti tinggal di bawah naungan kasih-Nya. Sungguh menghibur mengetahui bahwa kasih Kristus kepada kita sama kekalnya dengan kasih Bapa kepada anak. Lebih dari itu, Bapa sendiri mengasihi kita dengan kasih yang sama seperti kasih-Nya kepada anak. Kita masuk pada pokok pembahasan kondisi kita. Apa latar belakang topik kondisi kita dan apa tujuannya? Latar belakang topik kondisi kita berfokus pada refleksi diri mengenai kondisi kerohanian dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah saat ini hubungan saya dekat dengan Tuhan atau sedang menjauh tanpa saya sadari? Apakah saya dulu pernah jauh dan hilang dari Tuhan, namun sekarang datang dekat dengannya? Atau justru sebaliknya, dulu pernah dekat dan intim dengan Tuhan, namun hubungan itu mulai dingin, kering, dan semakin menjauh. Tujuannya adalah untuk membangunkan, menyadarkan, dan menarik kita untuk kembali kepada hubungan yang nyata, hidup, dan mendalam atau intim dengannya. Itulah sebabnya yang diangkat untuk pembahasan topik ini ialah pesan atau pekabaran Yesus kepada jemaat di Laodikia, sebab dalam kerangka nubuatan kitab Wahyu, jemaat Laodikia adalah jemaat yang ketujuh atau yang terakhir yang menurut Ranko Stefanovic dalam bukunya Revelation of Jesus Christ halaman 95 melambangkan kita, orang Kristen atau umat Allah yang hidup di akhir zaman. Laodikia sendiri berarti umat atau orang-orang yang dihakimi, dan dalam pekabarannya kepada jemaat ini, Yesus menggambarkan dengan jelas kondisi mereka, mencela dan menegur keadaan mereka, serta juga memberi amaran, janji, dan pengharapan kepada mereka. Sekarang bagaimana Yesus menggambarkan kondisi kita? Wahyu 3 ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Artinya suam-suam kuku keadaan mereka. Secara geografis, Laodikia terletak di lembah sungai Likus dan dekat dengan dua kota penting yaitu Hierapolis yang berjarak sekitar 10 km yang terkenal dengan mata air panas dan juga Kolose yang berjarak 15 km yang memiliki air dingin pegunungan. Dan mengutip dari Stanley A. Porter dalam Why the Laodiceans Receive Lukewarm Water, Ranko Stefanovic dalam bukunya Revelation of Jesus Christ halaman 155 menjelaskan bahwa Laodikia sendiri tidak memiliki sumber air sendiri dan aliran air di sungai Likus tidak layak untuk konsumsi sehari-hari.
Itulah sebabnya mereka memanfaatkan air dari mata air panas di Hierapolis melalui saluran air sepanjang kurang lebih 10 km. Namun saat airnya mencapai kota itu, suhu air telah berubah menjadi hangat atau suam-suam kuku. Memang cukup baik untuk mandi, tapi tidak cukup untuk diminum dan tidak berguna juga untuk menyembuhkan orang sakit. Dan hal ini cocok untuk menggambarkan kondisi kerohanian mereka saat itu dan juga orang Kristen di akhir zaman. Nah, apa masalah dan bahaya dari kondisi suam-suam kuku ini? Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 761, ada dua hal. Yang pertama, kondisi rohani suam-suam kuku lebih berbahaya daripada kondisi dingin. Sebab hal itu menumpulkan kepekaan rohani dan membuat tidak sadar akan perlunya usaha untuk mencapai cita-cita yang tinggi, yaitu hidup berkemenangan dalam Kristus. Puas dengan keadaan kerohanian mereka sendiri dan bangga atas sedikit pencapaian mereka, mereka sulit untuk disadarkan dan diyakinkan akan kebutuhan rohani yang besar dan betapa jauhnya mereka dari Tuhan dan kesempurnaan. Yang kedua, mereka terus-menerus menjadi beban bagi orang percaya yang setia dan menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Dikatakan bahwa keadaan rohani suam kuku menghasilkan berkurangnya kewaspadaan, respons yang lambat, dan tindakan yang tidak tegas. Dan jika jemaat Laodikia berada dalam keadaan dingin, Roh Allah mungkin akan lebih mudah menyadarkan mereka akan kondisi mereka yang berada dalam bahaya. Revelation of Jesus Christ halaman 157 katakan, kondisi suam-suam kuku menunjukkan adanya kompromi. Fokus jemaat Laodikia terbagi antara Kristus dan dunia. Keadaan suam-suam kuku mereka menandakan bahwa mereka telah jatuh ke dalam sikap tidak peduli dan merasa cukup dengan diri sendiri. Mereka telah kehilangan semangat dan gairah mula-mula dalam hal-hal rohani. Dan kondisi ini tidak memberikan kesegaran bagi yang letih secara rohani maupun kesembuhan bagi yang sakit secara rohani. Nah, apa resiko dan akibat yang mungkin terjadi karena kondisi yang suam-suam kuku ini? Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Testimonies for the Church jilid 6 halaman 408 menjelaskan bahwa hal ini berarti bahwa doa-doa dan pelayanan kasih kita tidak lagi dapat dipersembahkan oleh Kristus di hadapan Bapa di sorga. Nah, apa yang dapat memperparah kondisi ini? Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Frase engkau tidak tahu di sini menggambarkan kebutaan rohani yang dapat memperparah kondisi mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 762. Barang siapa yang tidak tahu dan tidak menyadari bahwa ia tidak tahu, hampir tidak ada harapan baginya. Dan kebutaan rohani ini bermuara pada kesombongan diri. Revelation of Christ halaman 157 kembali mengungkapkan bahwa orang-orang Laodikia tidak dihukum karena kemurtadan atau ajaran sesat. Yesus tidak menemukan dosa besar pada mereka, namun ia juga tidak menemukan hal baik untuk dikatakan tentang mereka. Masalah utama mereka adalah sikap tidak peduli. Tampaknya mereka telah terpengaruh oleh kesombongan kota mereka dan merasa cukup diri yang terlihat dalam sikap mereka. Bahwa aku kaya, aku telah menjadi makmur, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu klaim mereka. Testimonies jilid 7 halaman 200 katakan, dosa yang paling sulit disembuhkan dan tidak terobati adalah kesombongan, keangkuhan diri. Dan hal ini menghalangi segala pertumbuhan. Nah, sekarang bagaimana Yesus bisa mengetahui kondisi mereka dan apa nasihat yang ditawarkannya kepada mereka untuk mengatasi kondisi mereka? Di awal pekabaran kepada jemaat di Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 14 di sana dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Mengomentari hal ini, Ranko Stefanovic dalam Revelation of Christ halaman 156 sampai 157 menggambarkan bahwa firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, menggambarkan bahwa dialah Allah kebenaran dan apa yang disampaikannya adalah kebenaran yang absolut. Kesaksiannya yang benar mengungkap kondisi sebenarnya dari gereja yang semakin menjauh darinya. Dan oleh karena itu, ketika ia berbicara, gereja harus mendengarkan serta mentaatinya. Apa nasihat yang ditawarkannya? Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan.
dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 762 menjelaskan bahwa emas yang dimurnikan dalam api melambangkan iman yang telah diuji dan terbukti yang dapat bertahan sampai akhir. Pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan mereka yang menyedihkan melambangkan kebenaran Kristus dan juga keselamatan yang ditawarkannya secara cuma-cuma. Dan salep mata adalah Roh Kudus. Ia akan selalu menyadarkan mereka akan kondisi mereka yang jauh dari Tuhan dan menuntun mereka kepada pertobatan. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka membelinya dari Yesus. Dalam buku Plain Revelation, Ranko Stefanovic kembali mengatakan bahwa Yesus menasihati mereka untuk membeli emas, pakaian, dan salep mata darinya. Fakta bahwa hal ini tidak diberikan secara cuma-cuma menunjukkan bahwa orang Laodikia harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Mereka harus melepaskan yang pertama kesombongan, rasa puas diri, dan sikap merasa cukup agar dapat menerima kekayaan dari Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat pelajaran 30 Maret, hari Senin, teguran, pertobatan, dan upah. Apa yang Yesus katakan kepada jemaat di dalam kitab Wahyu 3 ayat 19? Di sana Yesus berkata bahwa Ia menegur dan menghajar orang yang Dia kasihi. Karena itu, respon yang diminta adalah bersungguh-sungguh, rela hati, dan juga bertobat. Apa kondisi rohani jemaat ini menurut kitab Wahyu 3 ayat 17? Kalau kita baca, maka jemaat ini mereka merasa kaya, tidak kekurangan apa-apa. Namun ini sangat berbeda dengan kenyataannya. Kenyataannya mereka itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Artinya apa? Ini artinya menunjukkan adanya penipuan diri, self-deception secara rohani. Jacques Docan dalam bukunya The Secrets of Revelation halaman 45 mengatakan bahwa Laodikia, kota Laodikia ini sangat terkenal untuk ekspor obat salep matanya. Jadi mereka ini sombong oleh karena mereka terkenal dengan salep matanya. Jadi mereka merasa bahwa mata rohani mereka baik-baik saja. Padahal tidak mereka sadari bahwa sesungguhnya mereka malang, buta, dan juga telanjang. Apa janji dalam Wahyu 3 ayat 20? Yesus berkata bahwa Ia berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada yang mendengar suaranya dan buka pintu, maka Yesus akan masuk makan bersama dengan dia. Ini berarti lambang persekutuan yang intim dan sangat pribadi bagi mereka yang mau membuka hati mereka kepada Yesus Kristus. Di dalam pasal ini ada teguran. Menjadi pertanyaan, apakah teguran itu adalah bagian dari kasih? Mengapa teguran itu adalah bagian dari kasih Allah? Yang perlu kita ingat bahwa teguran bukan tanda penolakan, tetapi itu adalah bukti kasih Allah. Allah menegur karena Ia peduli. Yang kedua, Ia ingin memulihkan. Lalu kemudian, oleh karena Dia tidak ingin ada yang binasa dalam kondisi rohani yang suam-suam kuku. Jadi, kasih yang sejati tidak akan membiarkan seseorang tetap di dalam kesalahan. Kasih yang sejati berani untuk menegur. Apa makna bertobat di dalam konteks jemaat Laodikia? Dalam konteks jemaat Laodikia, pertobatan itu artinya menyadari kondisi rohani kita yang sebenarnya. Artinya meninggalkan sikap berpuas diri dan merasa tidak berkekurangan apapun. Bertobat artinya kembali kepada Allah dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Jadi, pertobatan itu tidak mungkin terjadi tanpa kesadaran akan dosa. Kita harus disadarkan dulu, baru muncul keinginan, kerinduan untuk pertobatan yang sejati. Ellen White dalam Our High Calling halaman 348 memberikan komentar tentang keadaan jemaat Laodikia. Dia katakan, cinta diri mengesampingkan kasih Kristus. Mereka yang hidup untuk diri sendiri, termasuk dalam golongan jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, tidak dingin maupun panas. Semangat cinta pertama telah berubah menjadi egoisme yang mementingkan diri sendiri.
Kasih Kristus di dalam hati terwujud dalam perbuatan. Jika kasih kepada Kristus memudar, maka kasih kepada mereka yang telah ditebus oleh Kristus pun akan merosot. Bisa saja ada penampilan yang mengagumkan dalam hal semangat dan upacara, tetapi inilah substansi dari agama mereka yang membesar-besarkan diri. Kristus menggambarkan mereka sebagai sesuatu yang menjijikan baginya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun kelompok ini begitu banyak, tetapi masih ada waktu untuk bertobat. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa makna Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok? Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak memaksa. Allah menghormati kehendak bebas manusia. Ia tidak pernah memaksa masuk ke dalam hidup seseorang. Jadi, hubungan dengan Kristus bersifat sukarela dan pribadi. Bagaimana ini dihubungkan dengan tabiat dari orang di Laodikia? Menurut Ensiklopedia Alkitab Masa Kini jilid 1 halaman 633 di sana mengatakan, seperti halnya penduduk Laodikia bersikap tidak menyenangi para musafir yang menawarkan kepadanya barang-barang, demikian juga warga jemaat Laodikia secara rohani telah menutup pintu rumah mereka dan membiarkan sang pemberi tetap di luar rumah mereka. Jadi Laodikia begitu bangga oleh karena mereka punya produk yang terbaik, mereka menolak para musafir. Dalam cara yang sama, mereka juga menutup pintu hati mereka bagi Yesus. Saudaraku, Yesus rindu untuk memiliki hubungan yang dekat, bukan sekedar hubungan yang formal dan di atas permukaan. Jadi, kita harus membuka pintu. Tetapi jadi pertanyaan, apa maknanya membuka pintu? Membuka pintu berarti, yang pertama, kita menerima Yesus sepenuhnya di dalam hidup. Yang kedua, kita memberikan Dia kendali dan kontrol atas hati dan keputusan hidup kita. Yang ketiga, kita harus meluangkan waktu untuk hubungan pribadi, berdoa, baca firman. Kita harus hidup dalam ketaatan dan bukannya setengah-setengah hati saja. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai kasih yang tak berkesudahan. Nah, di dalam konteks sekolah sahabat, kasih apa yang dimaksudkan dan kenapa kasih ini tidak berkesudahan? Nah, yang pertama, kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih ilahi. Dan ini bukan kasih manusiawi yang bisa berubah oleh karena perasaan atau karena situasi. Tetapi kasih ini berasal dari hati Allah itu sendiri. Yang kedua, kasih Allah ini bukan respon atas kebaikan manusia, tetapi ini adalah inisiatif anugerah yang datang sejak dahulu, bahkan sebelum kita ada. Yeremia pasal 31 ayat 3. Sehubungan dengan ini, roh nubuat di dalam Patriarchs and Prophets halaman 63 mengatakan, rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum penciptaan dunia. Itulah dikatakan mengapa kasih ini kekal. Karena Yesus mengasihi kita bahkan sebelum kita itu ada. Dan ketika Dia di dalam kemahatauannya, Dia tahu kita akan jatuh. Dia telah menyiapkan rencana keselamatan sebelum penciptaan dunia. Nah, Allah mengasihi kita bukan karena kita layak. Tetapi kasih itu adalah sifat dari Allah itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Kemudian yang ketiga, kasih itu terbukti di salib. Jadi bukan saja wacana, tetapi ada tindakan di sana. Kita lihat Yesus rela mati menebus dosa kita dan kasihnya itu tidak berakhir dengan kematian. Di dalam proses ini, Yesus bangkit dan menyertai kita. Dan kasih itu dikatakan tidak berkesudahan oleh karena ada 3 alasan. Yang pertama, oleh karena kasih ini berasal dari Allah yang kekal. Yang kedua, oleh karena kasih ini ditegaskan oleh janjinya yang tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, itu dihidupi melalui penyertaan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, Yesus memanggil kita untuk menang sama seperti Dia telah menang. Mungkin kita bertanya, apa perbedaan kemenangan Yesus dan kemenangan saya? Nah, ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu tentang sumber kemenangan itu sendiri.
kalau kemenangan Yesus itu bersifat mutlak, sempurna, dan itu diperoleh oleh karena kuasanya sendiri. Yesus telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan maut dan iblis melalui kehidupannya yang tanpa dosa, melalui kematiannya di kayu salib dan melalui kebangkitannya. Sedangkan kemenangan kita itu hanya mungkin terjadi kalau kita terhubung dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 37. Itu perbedaan yang pertama. Sedangkan perbedaan yang kedua adalah tentang sifat dari kemenangan itu sendiri. Nah, kemenangan Yesus itu sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Dan kemenangan ini tidak perlu diulang. Dan ini sudah menjadi dasar atas keselamatan orang percaya. Sedangkan kemenangan saya dan saudara itu bersifat sepanjang hidup. Artinya setiap hari kita bergumul untuk memilih atau menolak dosa. Untuk percaya kepada janji Allah, untuk tinggal tetap meskipun kita di dalam pergumulan. Jadi sifatnya berbeda. Yang satu bersifat kekal, yang satu bersifat proses dari hari ke hari. Dan perbedaan yang ketiga dari kemenangan Yesus dan kemenangan kita adalah tentang hasil dari kemenangan itu sendiri. Kemenangan Yesus itu membawa dia duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah atas segala sesuatu, Wahyu pasal 3 ayat 21, sedangkan kemenangan saya dan saudara itu membawa kita mengalami transformasi karakter. Dari yang sebelumnya mungkin egois, menjadi pengasih. Dari sebelumnya yang takut, menjadi berani. Dari sebelumnya yang putus asa, menjadi penuh harapan. Atau mungkin yang satunya penuh dengan dosa, dan sekarang dia mulai belajar untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi ada tujuan yang berbeda. Kemenangan Kristus itu memiliki tujuan untuk menyatakan dia sebagai raja atas segala raja yang telah mengalahkan dosa, sedangkan kemenangan kita itu adalah sebuah transformasi karakter kita sementara bertumbuh di dalam Kristus hari demi hari. Ronald Buat di dalam Signs of the Times 12 Januari 1915 mengatakan, Kristus melihat bahwa manusia tidak mungkin menang dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, Ia datang sendiri dari takhta kemuliaan dan menanggung ujian yang gagal ditanggung Adam. Demi manusia, ia menolak godaan musuh dan memungkinkan manusia melalui iman kepadanya untuk menang demi dirinya sendiri. Kita pindah pada pokok pembahasan tinggal. Menurut konteks pelajaran sekolah Sabat, apa yang dimaksud dengan tinggal? Siapa yang tinggal, di mana, dan bagaimana? Tinggal dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, yaitu Yohanes pasal 15, berarti hidup melekat, tetap terhubung, dan bergantung penuh. Bukan sekedar percaya sesaat, tetapi hubungan yang terus-menerus dan juga intim. Siapa yang tinggal dalam konteks saat itu? Para murid. Namun pengertian luasnya adalah kita orang Kristen, orang percaya atau umat Allah. Tinggal di mana? Tinggal di dalam Kristus. Bagaimana? Yohanes 15 ayat 1 dan 4 katakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1042 katakan, tinggal di dalam Kristus berarti bahwa jiwa harus berada dalam persekutuan yang tetap dan setiap hari dengan Yesus Kristus serta hidup dalam kehidupannya. Tidak mungkin satu ranting bergantung pada ranting lain untuk memperoleh kehidupannya. Masing-masing harus memelihara hubungan pribadinya sendiri dengan pokok anggur. Setiap orang harus menghasilkan buahnya sendiri. Mengapa tinggal dalam Kristus itu penting dan apa tandanya kita tinggal dalam Kristus? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman yang sama mengatakan, tinggal secara terus-menerus dalam hubungan yang hidup dengan Kristus sangat penting untuk pertumbuhan dan juga untuk menghasilkan buah. Perhatian yang hanya sesekali terhadap hal-hal rohani tidaklah cukup. Bersemangat secara rohani pada satu hari, lalu jatuh ke dalam masa kelalaian pada hari berikutnya, tidak akan menghasilkan kekuatan rohani yang bertahan. Nah, tanda tinggal adalah bertumbuh serta menghasilkan buah. Buah apa yang dimaksud? Di halaman yang sama, Bible komentari kita mengatakan bahwa sebagaimana ranting bergantung pada hubungannya dengan pokok anggur untuk memperoleh kehidupan dan menghasilkan buah, demikian pula orang Kristen bergantung pada persatuannya dengan Kristus untuk kehidupan rohani dan keberhasilan dalam berbuah. Orang yang mengaku berada di dalam Kristus diharapkan menghasilkan buah yang sesuai dengan pengakuannya.
Buah-buah ini di tempat lain disebut sebagai buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan Efesus 5 ayat yang ke-9. Atau buah kebenaran menurut Filipi 1 ayat yang ke-11, juga Ibrani 12 ayat yang ke-11. Yaitu buah yang merupakan kebenaran itu sendiri. Buah-buah ini terlihat dalam karakter dan juga kehidupan. Apa akibatnya bila tidak tinggal? Dan siapa yang bertanggung jawab? Yohanes 15 ayat yang kedua bagian A dan ayat yang ke-6 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Seventh Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1043 katakan, di bawah ujian dan pencobaan, kedangkalan iman akan terlihat. Seperti ranting-ranting yang terputus pada akhirnya dikumpulkan dan dibakar. Demikian pula orang Kristen yang tidak berbuah, bersama dengan mereka yang tidak mengaku percaya, akan mengalami kebinasaan pada akhirnya. Matius 10 ayat 28, 13 ayat 38 sampai 40, dan 25 ayat 41 dan 46. Tidak disebutkan adanya tindakan ketidaktaatan yang nyata, melainkan hanya dosa kelalaian di sana. Dan yang bertanggung jawab ialah diri sendiri, sebab Allah melalui Kristus telah mengupayakan segalanya untuk menawarkan keselamatan. Namun keputusan untuk tetap tinggal, berbuah dan selamat merupakan pilihan dan sebuah keputusan pribadi. Seventh Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1042 kembali menekankan bahwa adalah mungkin bagi mereka yang pernah berada di dalam Kristus untuk memutuskan hubungan dengannya dan akhirnya binasa. Keselamatan bersyarat pada tetap tinggal di dalam Kristus sampai akhir. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghasilkan buah yang lebih banyak? Dan apa hasil akhir serta tujuannya? Yohanes 15 ayat 2b mengatakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan menurut Bible Commentary halaman yang sama, pembersihan ini adalah melalui berbagai ujian dan cobaan hidup. Dan hal ini berguna untuk perkembangan karakter setiap orang Kristen. Christ Object Lesson halaman 65-66. Tidak ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Selama masih ada kehidupan, selalu ada kebutuhan akan perkembangan yang terus-menerus. Pembentukan karakter adalah pekerjaan seumur hidup. Jadi hasil akhirnya adalah karakter yang diubahkan, serupa dengan Kristus dan seturut dengan kehendak serta firman-Nya. Tujuannya adalah untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi Allah. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seventh Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1043. Ketika manusia tinggal di dalam Kristus, Kristus juga tinggal di dalam mereka. Manusia menerima Kristus dengan menerima firman-Nya. Dan ketika mereka merenungkan firman itu, firman tersebut menerangi pikiran. Dan ketika mereka dengan sadar memilih untuk mengikuti firman itu serta mentaatinya dengan sepenuh hati melalui kuasa dari sorga, maka Yesus Kristus, pengharapan akan kemuliaan itu, dibentuk di dalam diri mereka. Dan agar pengalaman ini tetap berlangsung, mereka harus setiap hari memakan firman itu. Mereka akan mengambil bagian dalam keserupaan ilahi. Dan pada akhirnya Allah dimuliakan ketika gambarnya tercermin dalam kehidupan para pengikutnya. Selanjutnya kita akan melihat tema terhubung dengan pokok anggur. Nah, berdasarkan Yohanes 5 ayat 1 sampai 8, di sana ada metafora pokok anggur. Apa perbedaan antara ranting yang masih tinggal, bahasa Yunaninya adalah meno, dan ranting yang dipotong? Bagaimana gambaran botanis pohon anggur di Palestina kuno memperjelas makna rohani dari kata tinggal di dalam aku. Jadi di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ada perbedaan antara yang tinggal dan yang dipotong. Ranting yang tinggal, bahasa Yunaninya meno en emoi, artinya mengalami persekutuan organik dengan Kristus, menghasilkan buah. Oleh karena apa? Oleh karena firman itu tinggal di dalamnya. Sementara ranting yang dipotong ini adalah mereka yang tidak menghasilkan buah, dibuang keluar dan menjadi kering, ayat 6. Lalu ujungnya mereka dikumpulkan untuk dibakar. Ini sebenarnya adalah gambaran penghakiman terhadap kemunafikan rohani. Nah, kalau kita perhatikan konteks botanis pohon anggur di Palestina, maka
Para petani anggur atau vine dresser, mereka ini secara aktif memotong ranting-ranting yang tidak produktif, lalu membersihkan ranting yang berbuah supaya bisa lebih subur. Nah, ranting yang tidak memiliki kehidupan mandiri. Oleh karena apa? Ranting itu sepenuhnya dia harus bergantung pada aliran nutrisi dari batang pokok. Aplikasinya apa? Tinggal di dalam Kristus bukan terjadi pada waktu dibaptis saja, bukan aktivitas sekali saja, tetapi ini adalah ketergantungan terus-menerus. Buah itu adalah hasil alami, bukan usaha manipulasi. Kerohanian juga adalah kerohanian yang original, bukan manipulasi dan bukan kepura-puraan. Menurut Yohanes 14 ayat 16-18, 15 ayat 26, dan 16 ayat 7-8 juga ayat 13, bicara tentang Roh Kudus, agen untuk pertumbuhan. Pertanyaannya, apa peran spesifik Roh Kudus? Ada 4 peran spesifik Roh Kudus. Yang pertama, sebagai penghibur atau parakletos dalam bahasa Yunani. Yohanes 14 ayat 16-18 bahwa Roh Kudus itu menggantikan kehadiran fisik Yesus, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, kepastian kasih Bapa di tengah kesepian atau penderitaan. Yang kedua, Roh Kudus itu memberi kesaksian tentang Yesus. Yohanes 15 ayat 26, Yesus katakan dia akan bersaksi tentang aku. Jadi, Roh tidak menarik perhatian pada dirinya, tetapi memfokuskan kita kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan. Yang ketiga, peran Roh Kudus adalah penyadar dosa. Yohanes 16 ayat 7-8, bahwa dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh itu membuka mata kita terhadap dosa, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membawa pada pertobatan. Dan yang keempat, Roh itu menuntun kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya apa? Roh Kudus membantu menjelaskan dan mengaplikasikan firman Kristus. Bagaimana memastikan bahwa kehidupan saya sementara dituntun oleh Roh Kudus? Maka perlu ada diagnostik kehidupan rohani. Jadi, ada 3 indikator bahwa kita hidup di dalam Roh Kudus. Ada 3 indikator bahwa kehidupan kita sebagai ranting itu masih terhubung dengan batang pokok. Yang pertama, buah roh yang tumbuh. Galatia 5 ayat 22-23. Bukan sempurna, tetapi progres. Apakah saya semakin sabar? Apakah saya semakin lemah lembut? Apakah saya penuh kasih dalam hubungan? Apakah ada perubahan sikap terhadap dosa? Indikator yang kedua adalah kerinduan, lapar dan haus akan firman dan berdoa. Mereka yang terhubung kepada Kristus ini bukan kewajiban. Mereka betul-betul haus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Dan indikator yang ketiga adalah respon terhadap teguran dan ujian. Kalau kita ditegur oleh firman atau menghadapi kesulitan, apakah saya defensif, apakah saya benci, atau saya rendah hati dan mencari Tuhan? Roh Kudus menyadarkan orang akan dosa dengan kasih, bukan penghukuman. Jadi, mari luangkan waktu sejenak. Tanyakan, apakah Roh Kudus benar-benar hidup dalam hidup kita? Minta Roh Kudus untuk menunjukkan area mana dalam hidup kita yang masih lemah dan Kristus perlu untuk mengerjakannya. Apa dalam hidup ini yang perlu saya serahkan? Ellen White dalam Desire of Ages halaman 671 alinea yang kedua berbicara tentang peran Roh Kudus dalam pertumbuhan iman orang percaya. Dia katakan, Roh Kudus adalah karunia tertinggi di antara semua karunia yang dapat dia mohonkan dari Bapanya demi kemuliaan umatnya. Roh Kudus akan diberikan sebagai agen pembaruan dan tanpanya pengorbanan Kristus tidak akan berarti apa-apa.
Kekuatan kejahatan telah semakin menguat selama berabad-abad, dan betapa mengherankannya ketundukan manusia terhadap perbudakan setan ini. Dosa hanya dapat dilawan dan diatasi melalui perantaraan yang perkasa dari pribadi ketiga dari Tritunggal, yang akan datang bukan dengan energi yang dimodifikasi, tetapi dalam kepenuhan kuasa ilahi. Roh Kuduslah yang membuat apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia menjadi efektif. Melalui Roh Kuduslah hati menjadi murni. Melalui Roh Kudus orang percaya menjadi bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan semua kecenderungan bawaan dan yang ditanamkan menuju kejahatan, serta untuk menanamkan karakternya sendiri kepada gerejanya. Kita tiba pada pendalaman. Jika Allah telah mencari kita sejak sebelum kita lahir dan mengundang kita tinggal di dalamnya, mengapa banyak orang Kristen yang saat ini merasa jauh dan merasa kering? Apakah masalahnya selalu ada di kita, atau ada hal lain yang perlu kita pahami tentang cara Allah bekerja? Nah, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perasaan jauh itu bisa saja muncul karena kita memilih hal lain. Itu bisa saja oleh karena kita memilih untuk sibuk, memilih untuk terlibat di dalam dosa, ketika kita memilih untuk kecewa dalam kehidupan kita, atau merasa jauh karena ada serangan rohani yang membuat kita ragu akan kasih Allah. Tetapi perasaan jauh tidak selalu berarti kita benar-benar jauh dari Allah. Bisa jadi pada saat kita merasakan hal ini, itu adalah bagian dari proses pemurnian iman. Kenapa? Karena Allah itu sama seperti orang tua yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan anaknya, tetapi anak itu kadang-kadang merasa bahwa dia jauh. Mungkin karena dia sedang marah, sedang terluka, dan perasaan ini tidak selalu membuktikan apa yang sementara dia lihat. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa perasaan kita tidak selalu mencerminkan realitas hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu selalu hadir. Mazmur 139 ayat 7-10. Tetapi persepsi kita terhadap kehadirannya itu bisa berubah oleh karena kondisi emosional, kondisi fisik kita, atau kondisi rohani kita. Saat kita mengalami masa kering rohani, seringkali bukan hukuman, tetapi itu terjadi oleh karena ada proses untuk belajar percaya, bukan pada perasaan tetapi pada janji-janji dan firman Tuhan. Dan kita harus ingat ini bahwa iman itu bukan tentang merasakan, tetapi iman itu tentang percaya, walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi Allah ada dan bekerja untuk kita, bahkan di saat di mana kita tidak merasakan apa-apa. Jadi itu sama seperti kita berjalan di malam hari. Kita tidak bisa melihat matahari, tapi matahari itu ada di sana dan dia pasti akan terbit pada pagi hari. Kemudian yang ketiga, Alkitab menggambarkan kehidupan rohani seperti pertanian. Jadi kalau kita berbicara tentang pertanian, di sana ada masa menabur, ada masa ketika tumbuhan itu akan tumbuh, kemudian dia akan berbuah, dan ada juga masa ketika tanah itu kosong. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-8. Dan perasaan kering itu bisa saja menjadi tanda bahwa kita sedang mengalami musim transisi. Artinya di sini Allah sedang mengerjakan sesuatu di kedalaman hati yang belum terlihat di permukaan. Tanaman tidak terlihat bertumbuh setiap hari. Kadang-kadang kita tidak melihat ada perbedaan kemarin dengan hari ini. Tetapi akar yang ada di bawah tanah itu terus bekerja, bertumbuh, dan bertumbuh. Demikian pula kehidupan Kristen. Allah kadang-kadang sementara menguatkan akar iman kita di saat kita merasa kita mungkin tidak melakukan apa-apa. Nah, saudara, Yesus menegur jemaat Laodikia sebagai suam-suam kuku. Nah, bagaimana membedakan orang yang suam-suam kuku oleh karena apatis atau oleh karena lelah, oleh karena banyak pergumulan yang dia sementara hadapi? Nah, saudara, ada beberapa perbedaan antara orang yang terlihat suam-suam kuku oleh karena dia adalah orang yang apatis, dan atau apakah dia sementara menghadapi pergumulan
dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaan ini yaitu perhatikan arah hati. Nah, sikap apatis ini adalah sikap hati yang cenderung menghindar dari Tuhan. Jadi tidak ada kerinduan untuk berubah. Tidak ada kerinduan untuk mendengar teguran dari Allah. Jadi kalau dia mendengarkan nasihatnya selalu merasa terganggu. Tidak mau berubah, selalu menghindar dari Tuhan. Nah, ini adalah sikap apatis. Dia tidak sadar, ya, dia terlihat suam-suam kuku dan dia tidak merasa ada tanggung jawab untuk pergi hari Sabat ke gereja, malam Rabu ke gereja, dan itu tidak mengganggu dia. Sedangkan mereka yang mengalami pergumulan mungkin terlihat suam-suam kuku. Tetapi di dalam hati mereka, mereka sementara merindukan Tuhan. Hati mereka masih merindukan Tuhan. Walaupun mereka merasakan berat di dalam hati oleh karena pergumulan, tetapi teguran yang datang kepada mereka itu selalu membuat mereka rindu untuk dipulihkan. Dan itu adalah perbedaan yang pertama. Ada sikap hati yang terlihat berbeda. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah respon terhadap undangan Allah. Orang apatis itu selalu mengabaikan firman. Dia selalu lalai berdoa, lalai baca Alkitab, lalai pergi ke gereja di pertemuan doa, dan itu dia lakukan dengan sadar. Dan tidak ada penyesalan saat dia menjauh dari firman, dari pertemuan doa ini. Sedangkan orang yang sementara mengalami pergumulan, dia itu masih ingin mendekat, tetapi kadang itu terhambat oleh karena luka atau kekecewaan atau kelelahan. Dan seringkali itu disertai dengan pergumulan batin. Ada kerinduan di dalam hati, tetapi merasa tidak kuat. Itu perbedaan yang kedua. Dan perbedaan yang ketiga itu adalah buah yang akan muncul. Dan pada akhirnya kita akan berbicara tentang buah. Orang apatis itu cenderung akan menghasilkan sikap defensif, dia selalu menyalahkan orang, dia selalu menjadi orang yang acuh tak acuh terhadap dosa, dan hasilnya itu selalu adalah kekerasan di dalam hati. Sedangkan orang yang bergumul, mungkin dia terlihat biasa-biasa saja, tetapi hatinya itu masih peka terhadap teguran. Dia merasa sedih kalau dia jauh dari Tuhan, dan dia tetap membuka hatinya untuk dipulihkan meskipun prosesnya pada saat itu sulit. Nah, Signs of the Times tanggal 2 September tahun 1890 mengatakan, pengikut Yesus selalu melihat hal-hal yang lebih tinggi untuk dicapai. Dan ia tidak akan puas dengan standar yang rendah. Jadi walaupun dia merasa dalam pergumulan, tetapi ada sesuatu dalam hatinya untuk mencapai standar yang lebih tinggi lagi. Dan di sini selanjutnya dikatakan sangat jelas bahwa banyak orang telah berhenti maju menuju surga. Oleh karena itu terlihat suam-suam kuku, apatis. Tidak ada pertumbuhan dalam karakter Kristen. Dan mereka hanyalah kerdil dalam kehidupan keagamaan mereka. Dan di sini dikatakan mereka mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan karena tidak pernah baca Alkitab. Pengetahuannya tentang Alkitab hanya itu saja. Tidak ada ide baru dalam kesaksian mereka karena mereka tidak mengalami kehidupan dalam perjalanan sanctification mereka, di dalam perjalanan mereka dengan Yesus. Jadi tidak ada kesaksian yang mereka ingin ceritakan dan tidak ada ciri segar dalam pengalaman mereka. Itulah yang membedakan antara orang yang apatis dan mereka yang sementara mengalami pergumulan untuk menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan mereka. Saudaraku, sebagai penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana caranya kita mengecek realitas keadaan hubungan kita dengan Allah, serta apa saja langkah-langkahnya. Yang pertama, kita perlu memeriksa waktu pribadi kita. Apakah saya rutin berdoa dan membaca firman setiap hari? Yang kedua, uji ketaatan. Apakah saya melakukan firman atau hanya mendengarnya saja? Yang ketiga, kita perlu mengecek buah kehidupan kita. Apakah karakter saya memang sudah mencerminkan buah-buah roh sesuai dengan Galatia 5 ayat yang ke-22? Selanjutnya, cek kepekaan rohani. Apakah hati saya masih peka terhadap dosa serta teguran dari Tuhan atau tidak? Yang selanjutnya, evaluasilah dari sisi atau aspek kasih. Apakah saya sungguh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama? Yang berikutnya, periksalah ketergantungan kita. Apakah saya masih mengandalkan Yesus Kristus atau justru mengandalkan kekuatan dan hikmat diri saya sendiri? Dan yang terakhir, tanya dengan kejujuran. Apakah saya hanya terlihat rohani
atau benar-benar hidup di dalam Tuhan. Intinya adalah hubungan yang nyata dengan Allah selalu terlihat dari kedekatan, ketaatan, dan juga perubahan hidup kita setiap hari. Nah, sekarang apa bahaya yang kita hadapi saat ini yang sama dengan yang dihadapi jemaat Laodikia? Yang pertama adalah kesombongan dan merasa diri cukup. Dalam buku Homeward Bound halaman 236, pena inspirasi katakan, bahaya terbesar kita terletak pada kecenderungan untuk menipu diri sendiri, terbuai oleh rasa cukup diri, dan dengan demikian menjauh dari Allah sumber kekuatan kita. Kecenderungan alami kita, kecuali jika diperbaiki oleh Roh Kudus Allah, mengandung benih-benih kematian moral. Kecuali jika kita terhubung secara mendalam dengan Allah, kita tidak akan mampu menahan dampak-dampak yang merusak dari kesenangan diri, cinta diri, dan juga godaan untuk berbuat dosa. Yang kedua adalah kompromi dan cinta akan dunia. Testimonies for the Church volume 1 halaman 141 sampai 142. Bahaya bagi umat Allah selama beberapa tahun terakhir adalah cinta akan dunia. Dari sinilah muncul dosa-dosa keegoisan dan ketamakan. Semakin banyak yang mereka peroleh dari dunia ini, semakin mereka melekatkan hati padanya dan terus berusaha mendapatkan lebih lagi. Banyak orang yang mengaku percaya bahwa kita sedang hidup pada masa pekabaran terakhir bagi dunia, justru berjuang dengan segenap tenaga untuk menempatkan diri mereka dalam posisi di mana lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada mereka masuk ke dalam kerajaan itu. Harta duniawi ini adalah berkat jika digunakan dengan benar. Mereka yang memilikinya harus menyadari bahwa semuanya itu dipinjamkan oleh Allah dan dengan sukacita menggunakan harta mereka untuk memajukan pekerjaannya. Mereka tidak akan kehilangan upahnya di dunia ini. Mereka akan diperkenankan oleh malaikat-malaikat Allah dan juga mengumpulkan harta di surga. Sekarang bagaimana kita bisa mengidentifikasi kemerosotan rohani kita dan apa solusinya? Untuk dapat mengidentifikasi kondisi kerohanian kita juga kemerosotan rohani kita perlu meminta dalam doa yang sungguh agar kita memiliki kepekaan terhadap pekerjaan Roh Kudus dan dibawa kepada Kristus dalam pertobatan yang sungguh. Steps to Christ halaman 64 sampai 65. Semakin dekat engkau kepada Yesus Kristus, semakin engkau akan melihat dirimu penuh kekurangan, sebab penglihatanmu menjadi lebih jelas dan ketidaksempurnaanmu akan tampak sangat kontras dengan kesempurnaan Kristus. Kesadaran akan dosa mendorong kita datang kepadanya yang dapat mengampuni, dan ketika jiwa menyadari ketidakberdayaannya dan kemudian datang kepada Kristus, ia akan menyatakan dirinya dengan kuasa. Semakin besar rasa kebutuhan kita mendorong kita kepadanya dan kepada firman Allah, semakin tinggi pandangan kita tentang karakternya dan semakin sempurna kita memantulkan gambarnya. Pada akhirnya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, mari kita terus menjaga hubungan dekat kita dengan Kristus. Mari kita terus merenungkan sabdanya dan mari kita membiarkan kuasa Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita perlahan-lahan setiap hari serupa dengan karakternya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, hikmat sorga, supaya kami boleh dituntun kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu. Dan oleh pertolongan sorga, kami dimampukan mempraktekkan apa yang telah kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari, bertumbuh di dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu, dan diubahkan oleh kuasa-Mu setiap hari, supaya kami boleh memiliki karakter yang serupa dengan Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, tolonglah kami setiap hari. Kami lemah dan berdosa. Ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami, dan tuntun kami, berkati kami. Kami sudah berdoa meminta kuasa daripada-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang.
sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Dirinya percuma yang pimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari Sabat yang indah, mulia, diberkati ini, kami bersyukur karena kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang memuji Engkau karena hanya Engkau yang layak dipuji. Kami datang memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kami banyak kekurangan, kami banyak pelanggaran, banyak dosa yang kami buat. Menyakiti hati sesama, menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami semua. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Sempurnakan kehidupan kami. Berdoa secara khusus, hamba Tuhan yang akan mengutarakan firman-Mu, kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya. Dan kiranya firman yang dia akan bawakan dapat menjadi berkat kepada semua anak-anak Tuhan yang beribadah bersama pada saat ini. Urapi pikirannya Tuhan, urapi lidahnya, kata-katanya. Biarlah dia dapat berkata-kata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendoakan semua sahabat-sahabat umat Tuhan yang beribadah bersama saat ini. Kiranya berkat-berkat indah Sabat akan melimpah di dalam kehidupan mereka. Ketika mendengarkan firman-Mu, iman mereka, iman kami semua semakin bertambah dan semakin kuat di dalam Tuhan. Mendoakan anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul karena kesehatan, bergumul karena pekerjaan, bergumul karena pendidikan, bergumul untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengetahui apa yang terbaik. Kiranya Engkau akan selalu datang menjadi jalan keluar bagi semua permasalahan hidup, pergumulan hidup yang kami hadapi hari lepas hari. Mendoakan akan gereja Tuhan. Kiranya Engkau berkati pertumbuhan gereja ini. Sehingga gereja ini menjadi berkat dimanapun berada. Begitupun mendoakan pemerintah negara kami Republik Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dan seluruh pemerintah sampai di pelosok desa. Urapi mereka agar dapat memimpin negara ini dengan baik dan tetap memberikan kami kesempatan untuk berbakti, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau bersama dengan kami di dalam ibadah Sabat ini. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Dan sertai kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Dengar lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang benar. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengar lonceng surga, indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengar lonceng surga, pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, selamat hari Sabat. Pada hari Sabat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh datang bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan bersama, mari saya undang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kiranya Roh Kudus akan menuntun kami pada saat kami akan mempelajari firman-Mu pada saat ini. Berikanlah pengertian, agar benar-benar firman ini dapat kami mengerti, dan berikan kekuatan agar supaya firman ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di puncak Gunung Washington terdapat sebuah tanda kecil berupa tumpukan batu yang memperingati kematian seorang gadis muda. Gadis ini meninggal pada suatu malam yang sangat dingin, tetapi kematian itu sebenarnya bisa dihindari. Gadis itu mendaki gunung bersama dengan ayahnya dan mereka tidak memiliki pemandu. Dan ketika malam tiba, suhu menjadi sangat dingin dan tenaga mereka semakin habis. Dalam keadaan putus asa, mereka memutuskan untuk berhenti di jalur pendakian. Mereka memilih untuk duduk dan beristirahat karena mereka tidak sanggup melangkah lagi. Dan pada malam itu, gadis yang muda ini meninggal karena kedinginan, karena gagal jantung akibat suhu yang sangat ekstrim. Keesokan paginya, ketika terang mulai menyinari lereng gunung, sang ayah menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Jika saja malam itu mereka berjalan sedikit lagi, beberapa langkah lagi ke depan, mereka akan melihat cahaya dari sebuah tempat perlindungan yang bernama Tip Top Cabin. Di sana ada api yang menyala untuk menghangatkan para pendaki, dan di sana ada perlindungan dari angin dan suhu yang ekstrim yang membekukan pada malam hari. Mungkin kita dapat bertanya,
Apa yang membuat mereka tidak sampai ke tempat yang aman itu pada malam hari itu? Jawabannya sangat sederhana. Mereka tidak sampai ke tempat yang aman pada malam hari itu karena mereka memutuskan untuk berhenti. Mereka menyerah terlalu cepat. Dan perasaan seperti itu juga pernah dialami oleh seorang tokoh besar dalam Alkitab, yaitu Musa. Ketika memimpin bangsa Israel di padang gurun, Musa menghadapi tekanan yang sangat besar. Beban kepemimpinan, keluhan bangsa Israel, dan tanggung jawab yang berat membuatnya hampir putus asa. Dan di situ Musa sampai pada titik di mana ia seolah-olah tidak dianggap lagi. Mungkin di antara kita pernah berada di titik yang sama. Mungkin kita tidak mengatakannya dengan kata-kata, tetapi hati kita merasakan bahwa kita harus berhenti karena kita tidak sanggup lagi. Tetapi pada saat ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita pelajari melalui kisah Musa, bagaimana kita dapat menghadapi saat-saat kelelahan, saat-saat putus asa di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat pelajaran yang pertama, yaitu tekanan yang Musa hadapi. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam buku Bilangan pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai 11. Bilangan pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai 11. Di sana firman Tuhan mengatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ayatnya yang ke-7. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangislah di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ayat 11, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada 3 tekanan yang Musa hadapi di dalam ayat 1 sampai ayat 13 yang telah kita baca tadi. Nah, apa saja tekanan-tekanan yang dihadapi Musa di sini? Paling sedikit ada 3. Yang pertama, kalau kita baca tadi ayat pertama sampai ayat ketiga, kita akan melihat ada tekanan dari orang-orang yang dia pimpin, yaitu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini dikenal sebagai bangsa yang sering mengeluh, suka sekali mengeluh. Mereka baru saja mengalami banyak mujizat dari Tuhan, tetapi tetap saja mereka tidak pernah puas. Setiap hari ada saja keluhan baru yang mereka ucapkan. Siapapun yang memimpin orang seperti ini, pasti akan merasa sangat lelah. Di dalam kehidupan kita juga, mungkin kita merasakan hal yang sama.
Salah satu sumber kelelahan terbesar seringkali berasal daripada hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berhubungan dengan orang yang sulit dipahami. Berhubungan dengan orang yang mudah mengkritik. Berhubungan dengan orang yang tidak menghargai kita, jarang menghargai kita. Dan itulah tekanan yang Musa hadapi saat itu. Itu tekanan yang pertama. Tekanan yang kedua, kalau tadi kita baca ayat 4 sampai ayat 9, di sana ada tekanan tentang kebutuhan hidup. Bangsa Israel berada di padang gurun, makanan mereka setiap hari hanyalah mana. Dan mereka seolah-olah bosan dengan mana. Walaupun mujizat mana ini adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, tetapi bangsa ini tetap mengeluh. Kenapa? Oleh karena mereka merindukan makanan di Mesir dan mereka bosan dengan makanan mana ini. Kita bisa bayangkan, Musa harus mendengar keluhan-keluhan ini. Dan keluhan ini datang dari sekitar 2 juta orang. Setiap hari mengeluh tentang kebutuhan hidup mereka. Seringkali dalam kehidupan kita juga, kita menghadapi tekanan yang mirip. Ada kebutuhan ekonomi, ada biaya kesehatan, ada ketidakpastian dalam pekerjaan, ada kebutuhan rumah tangga. Tetapi saudaraku yang terkasih, ada satu hal penting yang Musa mungkin sempat lupa, yaitu Tuhan tidak memanggil Musa untuk memberi makan bangsa Israel, tetapi Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin mereka. Penyediaan adalah tanggung jawab Tuhan. Dan jika Tuhan memimpin kehidupan bangsa Israel, maka Tuhan juga akan memelihara kehidupan mereka. Jika Tuhan yang telah memimpin kita, yang telah memanggil kita di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, panggilan kita, maka Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 25 mengatakan, jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang kamu makan atau minum. Tuhan yang telah memimpin bangsa Israel, Tuhan yang sama juga yang akan memberikan penyediaan kepada kita. Kemudian tekanan yang ketiga, ayat 10, yaitu tekanan yang muncul dari dalam diri sendiri. Pada akhirnya tekanan-tekanan yang datang itu menumpuk dalam hati, dan Musa di sini mengalami kelelahan batin yang sangat berat. Dia merasa hancur secara emosional. Hal yang sama juga pernah terjadi kepada beberapa tokoh Alkitab lain. Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ingin mati. Yunus di dalam pasal 4 merasa hidupnya tidak berarti. Masalah terbesar Musa sebenarnya bukan bangsa Israel. Masalah terbesarnya ada di dalam hatinya. Dia mulai merasa bahwa masalah itu lebih besar daripada Tuhannya. Dan ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang keputusan itu atau keputusasaan itu mulai muncul. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi hal yang sama, tekanan-tekanan yang sama, perlu kita ingat satu hal. Tuhan yang kita layani lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Pelajaran yang kedua. Bilangan pasal 11 ayat 11 sampai 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Ayatnya yang ke-12, akulah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akukah yang melahirkan sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Ayat 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Ayat 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau bunuh aku saja.
jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam ayat ini kita melihat bahwa Musa tidak sanggup lagi. Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Walaupun doa ini penuh dengan emosi, setidaknya dia melakukan hal yang benar, yaitu dia membawa pergumulannya kepada Tuhan. Dan ada 3 doa yang dia panjatkan pada saat itu. Yang pertama, di sana Musa mempertanyakan situasi, ayat 11 sampai ayat 12. Musa seolah-olah berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini umatmu, mengapa saya yang harus menanggung semuanya? Dan inilah pertanyaan yang sering muncul dalam hati manusia kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa saya? Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya? Tetapi Alkitab mengajarkan kita cara pandang yang berbeda. Roma 8 ayat 28 mengingatkan bahwa Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-umatnya. Kesulitan seringkali menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Dan ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini, kita perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan kesulitan-kesulitan ini kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam doa ini, Musa mengakui kelemahannya, ayat 13 dan ayat 14. Pada titik ini akhirnya Musa menyadari sesuatu yang sangat penting, yaitu ia tidak sanggup melakukan semuanya sendiri. Dan kesadaran seperti ini sebenarnya adalah awal dari pertolongan Tuhan. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa dan kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan masalah kita dan membiarkan Tuhan yang mengambil alih, disitulah pertolongan akan datang dalam kehidupan kita. Paulus pernah mengalami hal yang sama dalam pelayanan. Dan dia bersaksi, ketika manusia mengakui keterbatasannya, disitulah kuasa Tuhan mulai bekerja. Dan yang ketiga, di dalam doa ini, Musa memberikan sebuah pernyataan, dia hampir menyerah, ayat 15. Di dalam keputusasaan Musa berkata kepada Tuhan, jika keadaan ini harus seperti begini, lebih baik saya mati. Dan ini menunjukkan betapa berat tekanan yang ia rasakan. Seolah-olah kematian itu adalah jalan keluar. Saudaraku yang terkasih, tidak masalah jika kita merasa lemah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menyerah. Tuhan memanggil kita untuk tetap setia. Apapun masalah yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Akui jika kita lemah. Datang kepada Tuhan. Minta kekuatan. Karena Tuhan selalu menolong kita, selalu memberikan kekuatan kepada kita. Pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ketiga, yaitu Bilangan pasal 11 ayat 16 sampai 25. Di sana kita melihat respon Tuhan. Dan Tuhan memberikan respon kepada pergumulan Musa dengan cara yang menarik. Ada 2 respon yang Tuhan berikan kepada Musa. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, Tuhan memberikan bantuan kepada Musa. Tuhan di sini memerintahkan Musa untuk mengumpulkan 70 tua-tua Israel untuk membantu Musa memimpin bangsa itu. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk memikul beban kita sendirian. Di dalam kehidupan rohani, kepemimpinan, pelayanan, seringkali itu harus dijalankan secara bersama-sama. Tetapi poinnya di sini cukup jelas. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan respon. Dan di sini kita melihat respon Tuhan yang pertama adalah Dia memberikan bantuan, nasihat, jalan keluar kepada Musa, supaya Musa dapat melalui tekanan-tekanan di dalam kepemimpinannya. Yang kedua, respon Tuhan yang kedua, yaitu Tuhan memberikan kemampuan kepada Musa. Di dalam ayat-ayat ini diceritakan bahwa Tuhan mengambil sebagian roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada para tua-tua itu. Artinya roh yang sama yang digunakan oleh tua-tua itu untuk memimpin bangsa ini. Artinya bahwa sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan kuasa itu kepada Musa. Musa telah memiliki kuasa dan kelengkapan dari Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Seringkali kita merasa tidak mampu, tetapi ternyata Tuhan sudah memberikan segala yang kita perlukan.
Sama seperti Daud yang melawan Goliat. Ia tidak membutuhkan baju sirah Saul. Yang ia butuhkan hanyalah iman kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kekuatan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sebagai kesimpulan, apa yang kita pelajari pada saat ini yaitu ketika orang yang mengalami atau ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan dan ketika kita merasa lelah, merasa tertekan dan hampir menyerah, kita dapat melihat pelajaran yang penting dari kehidupan Musa ini, yaitu jangan berhenti terlalu cepat. Pendaki yang meninggal di Gunung Washington sebenarnya hanya beberapa langkah ke tempat perlindungan yang dia butuhkan pada malam hari itu. Tapi dia memutuskan untuk berhenti. Dalam kehidupan rohani, kehidupan kita juga sama seperti begitu. Kalau kita memutuskan untuk berhenti, kita akan kehilangan kehidupan itu sendiri. Kadang-kadang ketika kita merasa lelah, sebenarnya kita hanya beberapa langkah lagi dari pertolongan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah menyerah. Saat ini ketika kita merasa di ujung kekuatan, lakukan seperti Musa, datang kepada Tuhan, ceritakanlah semua pergumulan kita kepada Tuhan, dan percaya, Tuhan akan memberikan respon. Tuhan akan menyanggupkan, menopang kita, sehingga kita akan menjalani kehidupan kita dengan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan biarkan Dia memegang kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena firman Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan, pengingat bahwa kadangkala di dalam keputusasaan kami, kelelahan kami tetap perlu berjalan, percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami berhenti dan menyerah. Biarkanlah kami terus datang kepada Tuhan karena kami tahu, sama seperti Musa, di dalam keputusasaannya, di dalam kesulitan-kesulitan dan tekanan yang dihadapi, Tuhan hadir di sana dan Tuhan menolong dia, merespon dia, memberikan jalan keluar. Biarlah firman ini dapat menguatkan kami. Pada saat kami menghadapi masalah dan tekanan, kami tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.